dahulu menghina baginda Nabi SAW, tapi tak diceritakan. Nah ini kita macam mana boleh tahu pemikiran filsafat? Ulama tak payah bahas dalam kitab-kitab mereka itu. Ini pemikiran yang akan hancur. Habib Umar cerita itu ada penceramah sedang berceramah di satu kampung. Kita beruntung berada di majlis ini, kita berselawat, kita berzikir. Nah, coba tengok kampung sebelah itu, dia sedang buat musik di sana. Ada penyanyi di sana, masya Allah pakaiannya seksi. Akhirnya orang situ pindah ke sana semuanya. Di sana ada penyanyi seksi dia. Macam pergi ke sana, semua pergi ke sana tuh. Dia tidak secara langsung dipromosikan kebatilan yang ada di sana. Mereka tak tahu di situ kampung sebelah ada acara macam, tapi karena dibagi tahu oleh si penceramah tadi itu, hanya mereka jadi tahu. Atau diberitakan, hati-hati Bapak, besok ni ada program penyanyi dari luar negeri. Dia itu sebutlah itu pakaiannya macam ini, macam ini. Orang yang tak terniat itu jadi niat. Datang kita besok. Beli tiket sekarang. Allah. Nah, para sahabat Nabi SAW menguburkan kebatilan. Ya. Dengar perkara yang tak patut disampaikan kepada baginda Nabi, tak mereka ceritakan. Sehingga kita tidak tahu cerita-cerita macam itu. Setakat bagi tahu mereka dahulu menghina baginda Nabi SAW, tapi tak diceritakan. Nah ini kita macam mana boleh tahu pemikiran filsafat? Ulama tak payah bahas dalam kitab-kitab mereka itu. Ini pemikiran yang akan hancur, akan habis, akan binasa kalau tidak diceritakan. Alas, kita anggap angin lalu saja. Akhirnya hilang pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, kecuali yang tersisa dari yang diceritakan oleh ahlul hadis untuk semata mengkantar pemikiran mereka. Kalau ada hadis yang menjelaskan mazhabnya atau pendapatnya ahlul hadis, yang itu boleh mencanggah pendapat-pendapat Mu'tazilah, itu baru mereka ceritakan. Amma ma katabu bi aidihim, adapun yang mereka tulis, orang Mu'tazilah tulis sendiri, fala nakadu nara minhu syai'an. Hampir-hampir kita tak boleh tengok lagi sedikit pun, tak ada lagi tu. Ya. Nah, jadi cara untuk memberantas kebatilan dengan menguburkannya. Ada orang cakap, Haji, ente kenal si fulan? Naam, kenapa? Dia itu bahayalah Haji. Pemikirannya begini. Kalau tak ada niatan untuk islah gitu ya. Nah, kita akan kemudian menceritakan lagi kepada orang lain. Kalau kita dengar kemudian kita diam saja, itu mana kita kubur itu kebatilan. Ghibah orang itu kan, kenapa dia boleh tersebar? Karena kita ceritakan. Tapi kalau kita dengar saja, ya, kita ingkari orangnya, tak payah nanti cakap macam tu, tak boleh. Kemudian kita tak ceritakan, terkuburlah ghibah itu. Dia enggak akan tersebar ke sana kemari lagi. Kalau kita cerita satu kepada istri cerita kepada adiknya cerita lagi kepada kawannya, masya Allah, tersebar. Ini dia katakan kebatilan Mu'tazilah itu habis, ya, karena memang tidak lagi ditulis oleh ulama. Yang ditulis oleh ulama mereka pun tak ada lagi, tak ada yang baca, tak ada yang ajarkan, tak ada yang menyebarluaskan. Khalas, habis begitu saja. Nah, wa ma'a dzalika fa kana lahum majalun kabir fi tashri'il amali fi hadzal dawr. Tapi di masa itu, ya, masih juga ada pengaruh daripada mereka dalam segi praktiknya, fit tasri' al-amali, dalam masalah praktek hukum. Dalam masalah pemikiran itu sudah habis, tapi dalam praktikalnya itu masih ada pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Wa sayati syai'un min dzalika fi ma kana lahum min al-munadharat fi sunnah wa fil qiyas. Ya, macam mana kita boleh tengok pemikiran Mu'tazilah dalam tasri' al-amali? Itu ketika ada munadharat, ada debat, ya, fi sunnah, di dalam masalah sunnah. Karena debat itu basically berdasarkan mantik, ya. Mantik macam mana menyusun cara berpikir, itu kan mantik. Dan mantik itu adalah asalnya daripada Yunani, daripada filsafat-filsafat Yunani. Dan filsafat-filsafat Yunani itu punya ulamanya, ya, punya pemikir-pemikirnya. Nah, ketika itu digunakan dalam berdebat, misalkan, itu perdebatan tak akan bisa lepas daripada mantik. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, Tuan Imam,
Ya. Dalam masalah Al-Quran, siapakah yang Tuhan dahulukan? Siapakah yang Tuhan kedepankan? Apakah guru Tuhan atau guru saya? Guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Gurunya beliau Imam Abu Hanifah. Kata Muhammad bin Hasan, karena beliau insaf, karena beliau jujur, dikatakan guru Tuhan lebih dikedua. Okey. Dalam masalah hadis, apakah yang Tuhan kedepankan, guru saya atau guru Tuhan? Sahibuna am sahibukum? Kami, Nur Family, ingin membuka peluang kepada anda untuk berinfak. Sesungguhnya, pahala infak itu akan senantiasa mengalir sehingga hari kiamat. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Kata beliau, guru Tuhan. Okey. Semua masadir tersebut, guru Tuhan atau guru saya? Guru Tuhan. Kalau semua itu kau dahulukan guru saya, kenapa kau enggak ambil pendapat-pendapatnya? Itu mantek namanya, cara berpikir, dirunut satu. Ini katakan, ente sokong guru saya atau sokong guru sampean? Jelas dia guru sokong guru dia. Tapi dilihat dulu dari hukum, atas ini. Ini dalam masalah Quran, mana yang lebih utama? Imam Syafi'i. Dalam masalah hadis, siapa? Imam Syafi'i. Dalam masalah usul, Imam Syafi'i. Kalau macam itu, khalas. Qurannya dengan Imam Syafi'i, hadisnya dengan Imam Syafi'i, usul, khalas, apa lagi yang tersisa? Apalagi alasan tu tak menerima pendapat beliau gitu ya. Imam Malik tadi. Imam Malik. Khalas. Kalau sudah demikian adanya, macam mana kita tak ikut pendapat beliau gitu ya. Itu disebut dengan fikir mantiki. Pemikiran secara mantik. Diajak kita berpikir untuk kemudian menerima natijah. Dia sudah tak bisa lagi menolak natijah. Natijahnya sahibuna muqaddam ala sahibikum. Guru kami lebih diutamakan daripada guru sampean. Bukan saya yang tadi cakap, sampean yang tadi cakap. Dengan Qurannya, dengan hadisnya, dengan usulnya, dengan ini semua Tuhan katakan guru kami yang lebih utama ya. Nah, kalau sudah sampai natijah, orang tak berkutik lagi, khalas, terima, pasrah saja. Karena memang sudah dia menerima mukaddimahnya diterima. Okey, dalam bab ini memang guru sampean lebih baik, lebih utama. Dalam masalah ini guru sampean itu mukaddimahnya diterima. Kalau mukaddimah sudah diterima, natijahnya juga pasti diterima.